warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Ritonga. Saya dari kelas 11 DP 5 membuat video tugas PKN, yaitu pembahasan sistem kekuasaan pemerintah. Pengertian sistem yaitu kumpulan unsur komponen atau variabel yang terorganisasi saling berinteraksi dan saling tergantung sama lain. Menurut para judi, kumpulan objek, unsur, atau komponen yang saling berkaitan dengan hubungan suatu satu sama lain. Hubungan tersebut membentuk kesatuan pemerintah, proses, atau pengolahan teknom. Menurut Profesor Sumantri, sebagai kelompok bagian yang memiliki kerjasama untuk melakukan sesuatu. Pengertian pemerintah sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik dari suatu negara. Sistem pemerintahan struktur mekanisme yang mensatukan hubungan antara lembaga menjalankan negara. Sistem presidensial adalah sistem pemerintah di mana kedudukan sebagai kepala presiden sekaligus pemerintahan. Kelebihannya stabilitas pemerintah karena presiden pemerintah tidak dapat dengan mudahnya dijatuhkan oleh legislatif. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya, presiden bukan bagian hanya legislatif ketika apapun terhadap legislatif tidak akan mengaruhi presiden. Negara yang dianutnya seperti negara Amerika, Filipina, Indonesia, dan Argentina, Bolivia. Sistem parlementer di mana parlementer memiliki kekuasaan yang terbesar dan bertanggung jawab atas pemerintah. Terjadinya penyesuaian pendapat antara eksekutif dan eksekutif. Kekurangannya, kedudukan badan eksekutif atau kabinet yang sangat tertanggung mayoritasnya dukungannya parlementer sehingga waktu kabinet dapat dijatuhkan. Negara yang dianutnya seperti Kanada, India, Jerman. Sistem semi parlementer yaitu sistem pemerintah yang menggabungkan dan sistem pemerintah presidensial dan parlementer. Kelebihannya kemampuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat menampilkan keputusan yang lebih eksekutif. Kekurangannya, struktur kekuasaan yang kompleksnya menyebabkan resiko ketidakjelasan bertanggung jawab pemerintah dan menyebabkan resiko konflik dan antara lembaga pemerintah. Negara menganutnya negara Prancis, Rusia, Portugal, Mesir, Timur Leste, dan sebagainya. Sistem monarki atau kerajaan, pemerintahan di mana kekuasaan yang tertinggi berada di tangan seseorang, penguasa tunggal yaitu raja atau ratu. Kelebihan, stabil tidak politik yang dicenderungkan kesat. Kekurangannya tidak demokratis, pemelihara monarki yang sering berdasarkan pada
pewarisnya. Negara yang dianutnya seperti negara Inggris, Spanyol, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Materi yang kedua, mari kita saja lanjut dengan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. A. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi, pengertian demokrasi yaitu secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya masyarakat atau rakyat, dan kratos artinya aturan kuasa, yang jadi demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Menurut para ahli, Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat. Yang kedua, menurut para ahli, Philip Thaler, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak tidak secara langsung melalui kompetisi dan bekerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Yang ketiga, menurut Lucy Lubis, demokrasi adalah pemerintah di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah sebesar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan sama orang lain. Berdasarkan berbagai uraian dapat disimpulkan bahwa negara yang mengatur demokrasi senantiasa meningkatkan kepentingan dan rakyat. B. Ciri-cirinya, ciri pokok berjalan proses demokrasi yaitu ada 3. 1. Pemerintahan menjalankan kehendak kepentingan rakyat. 2. Adanya pemastihan dan pembagian pemerintah kekuasaan. Adanya mekanisme dan tanggung jawab dan pemerintah. Yang C. Kriteria menunjukkan demokrasi. Kriteria dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Kekuasaan. Pemerintah demokrasi dengan berkaitan pelaksanaan kekuasaan. Yang kedua, keadilan adalah perlakuan yang sama di depan hukum sebagai setiap warga. Yang ketiga, kesejahteraan, adanya kesempatan yang sama tidak dinikmati hasil pembangunan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang 4, beradaban, adanya kesempatan pengembangan pendidikan, kreativitas dan kebebasan dalam berkarya dan inovasi. Efeksi, adanya hubungan antara rakyat dan wilayah wakil rakyat dengan lembaga perwakilan yang diharapkan dapat perjuangan apresiasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Yang keenam, keamanan, ada jaminan dan keselamatan bagi seluruh warga negara kehidupan mereka. Yang terakhir, kebebasan adanya dalam berpikir dan berbicara, mengurangi pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.